Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga golongan yang pertama masuk neraka. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hukuman bagi pembangkang. Siksa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka sungguh sangat pedih. Bahkan siksa paling ringan di neraka bisa disebut siksa paling pedih di dunia. Untuk itu kita berdoa agar dijauhkan darinya. Tentu sebagai pengetahuan, kamu harus tahu siapa saja penghuni neraka. Siapakah golongan manusia pertama yang masuk neraka? Apakah mereka orang kafir, orang munafik, atau orang yang berbuat zina? Imam Muslim berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Habib al-Harisi. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Khalid bin al-Harisi. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraiz. Dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus bin Yusuf dari Sulaiman bin Yasar. Dia Sulaiman bin Yasar berkata, ketika orang-orang telah meninggalkan Abu Hurairah, maka berkatalah Natil bin Qais al-Hizami as-Sami, seorang penduduk Palestina, dan beliau adalah seorang tabi'in. Wahai Syekh, ceritakan kepadaku suatu hadis yang engkau telah dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawab Abu Hurairah, ya, aku akan ceritakan. Abu Hurairah berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah, yang didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan di dunia. Lalu ia pun mengenalinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, amal apakah yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau, sehingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau dusta, engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya. Berikutnya, orang yang diadili adalah orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran, yang didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakannya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, kau dusta, kau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim yang berilmu, dan kau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qori, pembaca Al-Quran yang baik. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan orang selanjutnya yang pertama kali masuk neraka. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya, mengakuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang kau telah lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, kau dusta, kau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan, murah hati, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan derajatnya sahih. Hadis ini menjelaskan tentang ditolaknya suatu amal karena dilandasi dengan riya. Syarat pokok diterima suatu amal adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan amal tersebut harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, inilah dua landasan amal yang diterima, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menjelaskan tentang adanya tiga golongan manusia yang dimasukkan ke dalam neraka dan tidak mendapat penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka membawa amal yang besar, tetapi mereka melakukannya karena ria, ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Pelaku ria, kelak di hari pengadilan, wajahnya diseret secara tertelungkup sampai masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.